mengejar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Lanjut kita ke sesi berikutnya, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Sungai Kabupaten Kuburaya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, salam bahagia selalu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sungai Raya, Ibu Sri Hastuti Ramadhani SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kepreset. Serta Ibu Rukiah SP yang merupakan CGP Angkatan 10 di PGP Program Guru Penggerak, yang mana pada hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa, yang mana doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Bahrudin SPDI. Pada Bapak, waktu diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sungai Raya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 4 Sungai Raya. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna lana fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bahrudin yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Jauh pula
jauh pulau dari Malaka. Mana cakep ini? Bapak Ibu sudah makan? Sudah minum? Sudah. Yang belum apa? Tidur. Tidurnya nanti Bapak Ibu. Jauh pulau dari Malaka. Cakep. Pergi haji ke kota Mekah. Dengan membaca doa acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biar makin semangat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya kepada Ibu Sri Hastuti Ramadhani SPD. Disilahkan. Terima kasih Ibu Tantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 4 Sungai Raya, Ibu Rukiah SP CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 4 Sungai Raya, kemudian Bapak Ibu guru SMA Negeri 4 Sungai Raya. Alhamdulillah sampai sesiang ini masih nampak segar ya. Setelah makan tadi ya, maksi kita makan siang, kemudian isoman sebentar sholat, kita kembali lagi untuk menerima desiminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rukiah. Nah, harapan saya mudah-mudahan dengan adanya desiminasi ini ya, desiminasi yang akan disampaikan oleh Bu Rukiah ini dapat Bapak Ibu sekalian serap dengan baik. Kemudian harapan saya yang paling utama adalah dari penerapan budaya positif ini nih dapat dilaksanakan ya, dapat diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang menyangkut tentang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena banyak hal-hal penting dan hal-hal yang baik dari desiminasi atau pemaparan tentang budaya positif ini yang nanti Bapak Ibu dapat terima. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu itu adalah hal-hal yang terbaru ya, hal-hal yang baru tentang bagaimana sih kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Karena budaya positif yang ada di sekolah itu selalu bermula dari disiplin positif ya, dari disiplin positif yang selalu bermula dari diri kita sendiri dulu. Karena ini tidak bisa kita full terapkan ke siswa sebelum kita bisa menerapkan sendiri bagi diri kita. Kalau di dalam PGP itu biasanya selalu dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, setelah kita bisa terapkan dari diri kita sendiri, baru kita menjadi tauladan, jadi contoh bagi siswa-siswi kita semua. Nah, sudah menjadi contoh bagi siswa-siswi semua. Nah, insya Allah nanti penerapan budaya positif, terutama disiplin positif, itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi juga dapat diterapkan di rumah ya, di dalam kehidupan kita. Baik, tidak berpanjang lebar, nanti silahkan Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan, nanti insya Allah Bu Rukiah bisa menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya rasa itu saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali kata Ibu Kapsa kita, Ibu Sri Hastuti, bahwa
Disiplin positif atau budaya positif itu datangnya mulai dari diri kita sendiri. Dan sedikit informasi Bapak Ibu, jadi kalau kita belajar di PGP program guru penggerak itu kita mulai belajarnya dari namanya alur merdeka. Nah, itu merupakan suatu akronim Bapak Ibu. M-nya mulai dari diri sendiri, E-nya eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu kita belajar melalui video ya Bu Kia ya, video, dan kita membaca artikel dan lain sebagainya. Ada ruang kolaborasi. Bu Kia ini belajar dengan fasilitator, dengan teman-teman tim CGP-nya, dengan PP juga ya Bu. Selanjutnya ada elaborasi. Nah, ada koneksi antara materi dan juga A-nya, aksi nyata. Hari ini kita akan lihat sama-sama aksi nyata dari Ibu Rukia SP. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sri Hastuti Ramadhani SPD. Kepada Bu Rukia, kita mau mulai atau pegel-pegel Bapak Ibu, atau ngantuk? Ngantuk atau enggak? Ngantuk. Biar gak ngantuk ngapain ya? Main. Nah, anak muridnya gitu biasanya kan. Kalau kita ajarkan anak-anak tuh malas apa jam-jam terakhir kayak gini. Hari ini kita gantian jadi murid. Nah, Bapak Ibu silakan berdiri. Silakan berdiri Bapak Ibu. Handphonenya, laptopnya, catatannya kita simpan dulu. Kita joget-joget tipis dulu. Kita joget-joget tipis dulu. Iya, mungkin mejanya kalau terasa mengganggu boleh lah di sini Bapak Ibu. Keluar dari meja Bapak Ibu. Boleh keluar dari sini. Bisa bergerak. Biar kita relax santai. Iya, pemain-pemainnya itu udah siap dah. Instruktur aerobik kita. Oke, Bapak Ibu, yuk mulai yuk kita semuanya. Kita streaming menggunakan TikTok dulu. Terima kasih Bu Tantri atas pembukaannya. Ya Bapak Ibu, ini merupakan aksi nyata saya, yaitu penyampaian pemaparan mengenai budaya positif di SMA Negeri 4 Sungai Raya. Ya, ini potret kita yang di SMA Negeri 4 Sungai Raya. Masih ada Bapak Haji Iskandar SPD. Nah, kita lewati Ibu ya. Gimana rasanya? Nggak ngantuk lagi kan? Nah, ngap-ngap juga nampak. Mas. Oke, ini materi pertama yaitu konsep inti budaya positif itu apa-apa aja ada di dalamnya Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma baru,
ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru ini maksudnya kita beralih dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka, berawal dari pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan pembelajaran diferensiasi itu apa? Yuk Bapak Ibu, yuk kita ngobrol, karena kalau ngobrol itu curhat lebih asik. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi? Ayo Bu. Ada? Diferensiasi. Bu Jia. Diferensiasi itu ya, pelajaran diferensiasi setahu saya itu berarti konsep belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar anak. Jadi karena setiap anak punya style belajarnya masing-masing, maka kita sebagai guru juga harus ikut menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar anak tersebut. Iya, tepat sekali. Bisa ditambahkan Pak Luki mungkin tahu pembelajaran berdiferensiasi Pak Luki? Silakan Pak Luki. Sedikit menambahkan Bu ya. Ya, tidak apa-apa. Banyak pun tidak apa-apa. Pembelajaran berdiferensiasi itu ya yang tujuan utamanya untuk lebih meningkatkan potensi siswa yang tadi melalui salah satunya gaya belajar masing-masing, baik terkait minat maupun bakatnya agar lebih optimal. Iya, salah satunya ya. Nah, pembelajaran diferensiasi itu kita melihat minat, bakat, gaya belajar siswa yang disesuaikan dengan pembelajaran kita. Misalnya kita maunya diferensiasi proses atau kita maunya berdiferensiasi produk. Kayak saya udah nerapkan itu di kelas 10 kemarin, sesuai dengan data-data yang didapat dari bimbingan konseling, kan ada gaya belajar siswa itu kelompok-kelompoknya. Jadi saya bedakan pembelajaran mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar visualisasi, kan, ada gaya belajar auditorinya. Nah, jadi siswa itu tidak monoton dengan metode ceramah kita, tapi kita lihat minat mereka di mana saja. Misalnya mereka mau produk apa, materi satu jenis, misalnya kayak kemarin teori atom saya kasih A. Yang kinestetik mereka tampilkan model-model atom, ada model atom macam-macam, nah ada 5 model atom. Kemudian yang visual itu mereka menampilkan dalam bentuk Canva. Nah, mereka slide-slide seperti itu. Kemudian yang auditori mereka tampilkan dalam bentuk pantun dan puisi. Nah, jadi kelihatan mereka di situ beragam-ragam model produk yang dihasilkan mereka. Ya, itu. Nah, tujuannya satu, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan yang kita ketahui, yaitu ada apa-apa saja Bapak Ibu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, itu semua kita sudah tahu. Nah, terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol. Ada satu, itu ilusi guru mengontrol murid. Ini maksudnya gimana Bapak Ibu?
Nah, kita rasa kita sebagai guru, kita mampu mengontrol murid kita. Padahal itu sebenarnya cuma ilusi kita, cuma seperti hayalan kita bisa mengontrol. Padahal itu tidak, Bapak Ibu. Sebetulnya murid itu jadi dirinya sendiri. Kita tidak bisa paksakan. Ibarat kayak kemarin penjelasan dari PP saya itu seperti model teori genggam kepal tangan manusia itu. Kalau kukuh kita suruh dia buka, dia bilang tidak mau buka, dia tidak akan buka. Nah, apa itu kemauan dia. Nah, hak dia. Bukan saja murid, kita pun bisa seperti itu kan Bapak Ibu kan. Kalau misalnya tolong buka itu apa, isinya apa, aku tidak mau gimana, nah, kan mau dipaksa. Itu hak asasi dia. Seperti itu. Hanya ilusi guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak. Kalau dari intrinsik, dari dalam diri murid itu tidak ada dorongan, tidak bisa. Contohnya kita sudah perlakukan murid kita seperti ini, kita maunya kayak gini, tidak bisa jadi paksa. Namun kita harus telusuri dulu sebab akibatnya, kayak sesuai rapat kita tadi kan. Telusuri dulu apa alasannya, apa sebab dia melakukan seperti itu. Nah, kita telusuri ke dalam-dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ilusi yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pernahkah kita membuat rasa bersalah kepada murid kita Bapak Ibu? Seperti apa tuh Bu Tantri kata-katanya, coba Bu Tantri. Sering Bu Kia, tanpa kita sadari Bapak Ibu ya. Misalnya kamu tuh tidak pinter, kamu tidak bisa, kamu malas, kamu tuh selalu seperti ini. Gitu, tanpa kita sadari itu adalah itu membuat rasa bersalah kepada murid. Itu sangat memukul dia, walaupun dia tidak mengungkapkan perasaan itu ke kita, cuma tetap kita lihat sebagai manusia, kita lihat perasaan wajah, ekspresi wajahnya pasti berubah Bapak Ibu. Nah, itu kalau dapat jangan kita lakukan. Kalau kita sudah tahu hal itu, sebaiknya buang perbuatan untuk membuat rasa bersalah kepada murid kita karena mampu melemahkan karakternya. Berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita selaku guru Bapak Ibu, kita orang dewasa pasti kan. Kalau kita tidak dewasa tidaklah jadi guru kan. Nah, kita memaksa kehendak kita kepada anak kita, kepada murid kita. Kamu harus begini, kamu harus berubah. Ya benar harus berubah, tapi telusuri dulu. Mungkin nanti suatu saat dia akan merasakan, aku saatnya harus berubah. Dipancing dulu Bapak Ibu. Jangan kita minta dia berubah, tapi kita pancing, kita diskusikan sama dia bagaimana dia mesti melakukan perubahan itu. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang awalnya realitas atau stimulus respon itu realitas, kebutuhan kita sama, namun di teori kontrol itu realitanya kebutuhan kita tuh berbeda Bapak Ibu. Murid berbeda, kita juga berbeda. Kemudian manusia, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol tidak sama, gambarannya berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya masing-masing perilaku manusia itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu stimulus respon yang dulu. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti murid kita kan berkata, guru bisa mengontrol saya. Namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kalau kita bilang, aku nyemplung, kalau aku nggak nyemplung gitu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tapi menang sama menang. Nah, disiplin positif. Kita masuk ke yang inti, yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ataupun ancaman ataupun hukuman. Nah, itu semua tergerak dari adanya nilai-nilai yang positif, Bapak Ibu. Tidak dipaksa, tidak ada penghargaan, bahkan tidak ada hukuman dan ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang tadi saya katakan. Walaupun kita sudah membujuk anak kita sudah minta tolong ke mereka supaya berbuat baik, tapi kalau tidak ada dorongan intrinsik dari dalam dirinya untuk berubah, tidak bisa berubah, Bapak Ibu. Nah, semuanya itu berproses. Makanya tadi yang kasus anak-anak kita itu, kalau kita dah lihat seperti itu yang sudah lama dijawabnya berulang-ulang, ya itulah mungkin takdirnya. Tapi kita pasti ada usaha untuk ke arah lebih baik. Memang anak yang tidak mau dibentuk ataupun dia seperti itu menemukan dirinya, mungkin ya itulah dirinya. Jadi Bu memang belum tereksplor maksimal kemampuannya. Bisa jadi seperti itu, Bu Datri. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini semua ada di profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir yaitu keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang baik. Nah, itu skill kita. Kayaknya kalau BK ini mantap nih. Pendengar yang baik ya Pak Lugier. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jangan pernah kita menjadi seorang yang merendahkan orang lain, walaupun ke murid kita sekalipun Bapak Ibu, apalagi ke rekan-rekan kita. Kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu kalau misalnya ya kita sebagai manusia pasti ya Bapak Ibu punya kebutuhan dasar. Apa-apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, bertahan hidup, pasti ya. Kasih sayang dan rasa diterima, benar tak Bapak Ibu? Pasti ya. Kalau tidak disayang orang macam mana lah, tidak diakui lagi kan. Penguasaan, benar Bapak Ibu? Kita pengen menguasai? Benar. Pasti tanpa ya, disadari. ya. Kemudian kebebasan, pasti freedom, kesenangan. Nah, bertahan hidup untuk makan,
berupa pakaian, kita perlu tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu yang sangat berharga, itu kesehatan. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau kita tidak bisa berkolaborasi dalam suatu kelompok, apa artinya kita melakukan aktivitas, apalagi kita dalam suatu institusi, organisasi, kita tidak bisa bekerja sama, itu jadi introvert kita nantinya. Nah, itu susah dalam bekerja sama untuk menghasilkan satu visi. Kemudian penguasaan, yaitu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itu penguasaan. Kemudian kebebasan berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, berarti kan kebebasannya yang terarah, bukan kebebasan yang semau hatinya, namun memiliki kemandirian dan mempunyai pilihan hidup. Kesenangan, dapat bermain, menghasilkan humoris, antusiasme, kemudian tertawa. Kita kok senang pasti tertawa, senyum, tertawa, terbahak-bahak, bisa saja. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian ada juga yang berupa motivasi berasal dari luar, yaitu ekstrinsik. Yang dari intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dari dalam dorongan kita pasti pengen, kita pengen mencapai suatu tujuan tertentu, pengen dihargai, pengen menghargai diri sendiri. Betul kata Bu Tantri tadi, mulai dari diri. Nah, kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Kalau tak ada kita yang menghargai diri kita sendiri, siapa lagi ya Bapak Ibu? Nah, itu. Kemudian motivasi ekstrinsik ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ekstrinsik berarti dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa di sini yang tidak mau diberi penghargaan dari orang lain? Linda tidak mau diberi penghargaan dari orang lain. Nah, pasti ya, kita walaupun kita diam-diam ya kan, suatu saat kita dipuji orang, berbunga-bunga rasanya ya. GR, betul, gede rasa. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan itu juga dari faktor luar, hukuman-hukuman. Jangan sampai kita mendapat hukuman walaupun kita sudah dewasa, ini bisa saja kita mendapatkan hukuman Bapak Ibu, baik langsung maupun tidak langsung. Ketika saya itu lari-lari, ya, hukuman, ada konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Nah, saya sebelum belajar di guru penggerak tidak pernah tahu dengan restitusi, Bu Tantri. Nah, di pendidikan guru penggerak saya baru tahu yang namanya restitusi itu. Ada juga yang namanya segitiga restitusi, nanti kita akan bahas. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jujur Bapak Ibu semua tahu model saya seperti apa dulu. Awal-awal saya di kesiswaan, saya udah hukum anak yang terlambat push up, saya bilang ya, 40 kali, kejam saya waktu itu. Jujur Bu Tantri, saya seperti itu. Dengan hukuman itu, apakah anak itu tidak mengulang lagi atau mengulang lagi? Ulang tetap, ulang tetap. Cuma ada sih itunya, mereka ada rasa takutnya, tapi sesaat memang. Nah, itulah jeleknya hukuman satu arah, hukuman tiba-tiba. Terus kalau tidak ada ngerjakan PR, keliling lapangan, lari keliling lapangan, siang-siang buta misalnya. Nah, itu pola didikan zaman dahulu, pola didikan yang menurut saya kolonial lah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada yang tengah-tengah, konsekuensi itu terencana.
disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jujur, ada tidak kita di sini kayak gitu? Ada, pasti ada. Pasti kita Pasti ada. sebagai seorang guru Ah. pernah melakukan, sering bahkan melakukan hal tersebut. Kalau kita balikkan lagi ke tata tertib, konsekuensi ada dilakukan. Memang nyaman tidak nyaman, mau tak mau dilakukan. Itu karena untuk kebaikan sekolah. Poin-poin tertentu ada, Bu Datri. Memang tidak nyaman sih untuk murid, tapi mereka untuk menertibkan mereka kadang perlu juga dilakukan konsekuensi. Ya, karena anak-anak itu kan tadi diferensiasi, treatmentnya berbeda. Beragam, ya. Kemudian yang terakhir, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini dilakukan kita kepada murid berupa diskusi. Murid sendiri yang menemukan cara penyelesaiannya, bukan kita. Kita cuma menuntun dan menuntut. Nanti murid akan tahu sendiri, oh saya mesti seperti ini. Walaupun saya berbuat salah, tapi saya mesti berubah. Itu nanti dia akan menemukan sendiri. Gimana caranya tuh, Bu? Dengan segitiga restitusi namanya. Ada tahapan-tahapannya. Ya, sebelumnya ke 5 posisi kontrol guru dulu. Ya, perhatikan Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Sebagai manajer. Boleh nih Bu Kia kita tanya Bapak Ibu ada di posisi mana ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi manakah kita? Pernah melakukan yang mana? Adakah? Ya. Semuanya pernah. Ya, Kita pernah benar, Bu menghukum. Ana. Menghukum pernah, membuat rasa bersalah pernah, sebagai teman, tolonglah nak. Nah, seperti itu. Kita minta, tolonglah nak. Kasihan ibu nih. Nah, pernah tak kita seperti itu Bapak Ibu? Pernah Bu. Biasanya naik tolonglah nak, kerjakanlah nak. Nanti nilainya seperti itu. kosong nak. Tolonglah nak, tolonglah kerjakan tugas ibu nih, guru piket nanti tak dikerjakan. Nah, nanti guru mata pelajaranmu protes sama ibu, kayak ibu ini tidak jalankan tugasnya. Nah, itu tuh kayak gitu. Nah, itu ada penghukum lagi, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Nah, pemantau ini kaitannya dengan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, yang diharapkan kita sebagai manajer tadi, manajer itu kita mampu menggali anak, maunya dia itu apa. Bukan kita, bukan mau kita, tapi maunya anak itu apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada satu kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum, kita lakukan anak kita panggil, hormat bendera selama 15 menit atau setengah jam, panas-panas terik. Nah, Karena atau itu 1 lebih jam. gampang ya Bu, Mm-mm. lebih mudah. Jujur ini pernah saya lakukan. Nah, itu melakukan, merasakan Bu Tri, pernah merasakan apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Nah, itu jengkelnya dengan siapa? Jengkel dengan yang menghukum. Berarti Bapak Ibu gurunya ya? Masih ingat sekarang seperti apa? Rasanya gimana? Rasanya ya campur aduk, pokoknya marah juga ada, macam-macam. Malu juga. Ya, seperti itu. Nah, itulah gambaran murid kita Bapak Ibu. Kita salah selama ini. Kita menghukum mereka sampai jemur mereka, tidak jerak sebetulnya mereka itu. Cuma jengkel yang ada, dendam mungkin tidak lah ya. Tidak dendam, cuma rasa ngapa bang ibu ini nih. Besok ini ulang bang. Besoknya kan Asik ya Bu? Kemarin kan Pak Dwi bilang anak-anak SMA tuh bangga dengan dia berbuat salah. Eksis ya Bu, eksis. Ya. Dikenal akhirnya kan, guru tuh akan kenal
mesti anak yang paling nakal, paling pintar, dan paling pendiam. Enggak, kita lupa dengan anak pendiam. Letih jadi ingat nih, siapa namamu ya? Soalnya kamu tuh diam amat. Kayak gitu. Saya jujur biasa sama anak-anak Bapak Ibu. Nah, yang satunya berapa hukuman berupa pembuat rasa bersalah ini? Berapa kali ibu bapak bilang harus memberitahu kamu? Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, kata kamu selalu, ya, kita itu udah mengejudge dia. Kamu selalu mengecewakan ibu bapak, itu kan rasa bersalah, Bu, Pak. Nah, kasihan anak. Ya. Kemudian salah yang sama dengan penerapan 5 kontrol guru. Sebagai teman, contohnya seperti ini. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kita sebagai teman. Sebagai teman ke murid kita. Ini banyak negosiasi nih Bu biasanya. Dan banyak main pakai hati. Kalau tak ada tak selesai dah. Nanti kata dia, ada Bu udah saya lakukan, udah lah. Sampai sebatas itu dia enggak taubat dianya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu yang sering saya lakukan. Kasih solusi biar gampang ya Bu. Tapi sekarang Bu Tantri, lihat dulu di TU ada enggak baju lebih. Udah ya Bu Lida ya, ngantuk. Baju lebih ada enggak yang enggak pakai atribut lengkap, kita kasih. Itu kita tahu, tanya lagi latar belakangnya, mungkin memang enggak mampu seperti itu. Nah, mudah-mudahan anak kita bisa lebih baik. Itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu, konsekuensinya ada. Nah, yang terakhir sebagai manajer, kita akan selalu bertanya kepadanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita diskusi sama anak Bapak Ibu. Dia yang jawab, bukan kita yang menjawab. Dia yang mendapatkan solusi, bukan kita yang memberikan solusi. Nah, nanti dia akan menemukan sendiri apa yang dia mau sebetulnya. Nanti kita coba terus kita terapkan. Kalau enggak ya seperti itulah, dikontrol, diawasi terus, dipantau terus anak-anaknya. Ya, kita harapkan kita mampu seperti ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa seperti seorang manajer ini. Pelan-pelan dan berdasarkan pengalaman, Step by step, slowly but sure. Iya, yang penting kita jalankan. Nah, nih saya mau nanya nih Bapak Ibu, posisi kontrol kita yang mana nih? Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, apa? Pembuat rasa bersalah. Ya, benar. Pembuat rasa bersalah. Alhamdulillah, dah ngerti dah. Kemudian Berarti udah boleh lewat modul Bu Erni. Udah boleh lewat modulnya. Udah masuk konsep. tadi modulnya, lah paham dah. Kemudian yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, Bapak Ibu, Apa tuh? Pembuat rasa bersalah. kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, next ada lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Ya, sebagai manajer kita tanya dia kan, apa rencanamu? Kamu udah salah, kamu udah salah ya? Iya Bu, saya udah salah. Terus rencanamu untuk memperbaiki ini bagaimana? Saya harus berubah Bu, saya mau mengerjakan tugas saya. Jangan janji-janji palsu. Kita pantau lagi, kayak si Leo kan kita pantau terus. Nah, satu lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Oke.
Masih ada? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa Bapak Ibu? Nampak tak sih? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu Eka? Nah, penghukum. Yang lain? Bu Herni apa Bu Her? Coba kita lihat jawabannya. Is, Oke. Boleh atau tidak boleh? Masuk mode. Boleh daftar ya. Angkatan 12. Wajib. 12. Nah, keyakinan kita kelas, kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibentuk bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sudah diterapkan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing? Sudah. Alhamdulillah. Nah, masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kita menjalankan fungsi kontrol kita sebagai seorang manajer, nah ini yang akan kita terapkan. Ada tahap-tahap dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu yang harus kita garis tebal Bapak Ibu, mandiri dan bertanggung jawab. Kita kejar tanggung jawabnya. Nah, kalau dia bilang saya mau mengerjakan tugas Bu, saya tidur lebih awal Bu, jadi bangunnya tak kesiangan. Oke, kita oke kan, klik kan dia. Nah, tahapannya yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata-kata kita Bapak Ibu. Kalau kita tahap pertama menstabilkan identitas tuh, kita bilang sama anak kita, setiap orang nak pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi jangan langsung menghakimi gitu ya Bu ya, mengejat. Jangan kita bilang, kamu nih salah, kamu tuh telat datangnya, terus-terusan datang. Itu kan pembuat rasa bersalah jadinya. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bangkitkan dulu semangatnya. Nah, kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu dengan berkata, kamu tentu pernah, tulisannya tidak nampak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanya dulu sama dia, kamu punya alasan kan untuk melakukan ini sampai kamu ndak bangun pagi? Apa alasanmu? Oh begini Bu, saya tuh pengen main Bu. Kok keterusan mainnya? Iya Bu, ada turnamen Bu, turnamen game kata. Oh turnamen game, bukan di hari libur ya kamu pilih? Enggak Bu, turnamennya udah ditentukan harinya. Kemudian kita tanya lagi, misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, apa caranya? Biar dia mikir sendiri sesuai dengan keinginannya apa. Nah, tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa kamu tahu dengan keyakinan kelas kita, dengan keyakinan sekolah kita? Kita tanyakan sama mereka, Bapak Ibu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Orang yang baik lah Bu. Nah, beginikah cara orang yang baik? Nah, tanyakan lagi seperti itu. Kemarin saya juga udah lakukan ke siapa? Juliansa. Nah, saya tanya sama seperti itu, nanya ke dia. Enggak Bu, saya tidak mau kayak gini. Nah, itu makanya sekarang apa cara kamu untuk kamu supaya tidak seperti itu? Saya berubah Bu. Dia jawab sendiri, bukan kita yang minta jawabannya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ya, jadi murid itu jadi
bisa menyelesaikan masalahnya ya Bu ya. Berdiskusi. Jangankan anak SMA, anak SD pun diajak seperti ini oleh gurunya. Nah itu tahap tadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah itu kata-kata yang kita lontarkan ke murid kita. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu. Jangan kita judge, jangan kita jatuhkan dia. Apalagi ngomongnya Bapak Ibu kita lakukan di dalam kelas, misalnya kita ngomong bla 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 depan kawan-kawan, itu merasa terpukul ya, malu dia. Lebih baik kita face to face dengan anak, ajak, panggil, datangi, atau anak ketemu kita gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, seperti itu. Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-katanya, kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Enggak Bu, kan dia mikir sendiri. Memangnya saya mau melakukan lebih buruk dari ini Bu? Ibu mau nanya sama kamu, bisa enggak kamu melakukan seperti ini? Enggak Bu, saya enggak mau, ini dah buruk Bu. Kena dah tuh. Kalau dia dah bilang, ini dah lebih buruk Bu, dah masuk. Berarti dia dah mikir, oh aku salah, oh aku buruk, oh aku jelek perilaku aku. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi dia tidak berbuat yang lebih parah itu, berarti dia harus bangga dengan perbuatan dia sekarang, walaupun memang salah gitu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini misal kasus seperti kelahi, bertengkar dia sama dia, murid sama murid. Nah itu ada yang membela diri. Biasanya kita lontarkan pertanyaan seperti ini. Yang terakhir, langkah restitusi adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Berdiskusi kita. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah kita diskusi sama anak-anak kita dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah ini yang saya lakukan ke Leo. Ada videonya nggak Bu? Ada. Boleh kita tampilkan? Ingat nggak? Kalau itu belum maksimal ya. Luar biasa Benny, tidurnya subuh.
Itu ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusinya. Udah refleksi. Kita langsung panggil anaknya, langsung ketemu dengan kita, berbicara face to face, sebaiknya seperti itu. Jangan kita mengejudge dia. Nah, seandainya memang belum berhasil, belum berhasil, si Beni ini belum maksimal, tetap kita pantau. Kita temui, insya Allah besok masih tindakan lanjut ke Ria, ke Beni. Saya akan nanya lagi, maunya Beni apa? Nanti saya akan tanya lagi. Ini testimoni dia, tidak perlu lah ya Bapak Ibu ya. Nah, refleksi dari penyampaian materi saya hari ini sudah selesai. Pendapat Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu atas materi yang diterima hari ini? Kira-kira Bapak Ibu gimana perasaannya? Kalau perasaan berkaitan dengan emosi ya Bapak Ibu. Perasaan itu apa rasanya? Satu, senang. Ada ya. Terus Sedih. Sedih. Terus kecewa. Nah, itu rasa. Itu rasa Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan perasaan? Jangan sampai bilang ngantuk semuanya kita ngantuk. WK di semangat dari tadi dengar dari WK, perasaannya gimana? Perasaannya gimana Bu Eka? Sudah tahu dengan materi ini? Baik, perasaan saya senang Bu ya. Gimana menangani anak yang benar-benar tidak menjadikan mereka bersalah. Karena memang saya orangnya temperamen juga, emosian juga, tapi dari hari ini saya belajar bagaimana membuat anak ini tidak merasa bersalah. Itu yang akan saya pelajari, mudah-mudahan di CGB nanti merubah diri saya, apa emosinya lebih dikontrol lagi, memahami apa yang akan dimau anak itu, insya Allah mudah-mudahan. Karena selama ini saya selalu buat anak nih marah di depan siswa, kita tidak kontrol, mungkin akan dampaknya membuat anak itu akan merasa malu. Itu yang menjadi tantangan saya, bagaimana untuk emosi saya lebih maksimal lagi ya, untuk tidak jangan nangis ya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka, mantap. Tepuk tangan buat Bu Eka yuk. Ya, semoga ya Bu Eka sama. Pak Luki udah ya, Pak Luki sudah. Siapa ya? Bu Penny. Tantangan. Kita tidak ada yang menggurui di sini ya teman Bapak Ibu, tidak ada yang menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Tantangan mungkin Bu boleh langsung ya? Ya, boleh. Apa tantangan yang akan Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Bayangkan seandainya kita nerapkan. Nah, kan ini baru tahu nih, nanti kita terapkan gimana rasanya? Apa ada tantangannya? Seperti apa tantangannya? Ya, silakan Bu Beni. Kalau untuk tantangannya bagaimana kita menerapkannya di kelas yang dengan walaupun kita berkali-kali mengucapkan, mengingatkan, tentu setiap anak itu kan berbeda-beda untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kalau menurut saya yang paling beratnya itu ya di situ, untuk bisa meyakinkan mereka. Itu butuh kesabaran. Ya, pasti. Ya, harus selalu berulang-ulang, tidak bisa hanya sekali. Karena walau untuk mendapatkan suatu hasil yang baik itu kan bukan cukup sekali, pasti berulang-ulang. Murid kita tuh unik, tidak sama semuanya, pasti unik. Yakinlah bahwa dari mereka itu unik dan pasti ada baiknya. Pasti setiap manusia itu pasti ada baiknya. Ya, itu yang Bu Penny ya. Tantangannya pasti ada di hadapan kita nantinya. Insya Allah, nawaitu kita sama-sama Bismillah kita lakukan. Yang ketiga, apa harapan Bapak Ibu dari hasil kegiatan hari ini? Ya, kira-kira Bu Ana. Bu Ana itu memendam rasa. Harapannya? Harapan saya dari hasil kegiatan hari ini, mudah-mudahan sebagai guru saya bisa menerapkan tadi materi yang Ibu sampaikan, terutama di 5 posisi kontrol guru. Jujur, saya ya mungkin
lama ya Bu ya. Ketika ada anak seperti kamu lagi. Ya. Iya. Ya Bu Ana, jangan juga kita terapkan ke murid anak kita di rumah yang penting. Anak kita masih proses Bu Ana ya, proses belajar. Anak saya pun udah besar gitu, udah bujang dari tetap kita rangkul pelan-pelan. Ya. Rasa gitu loh Bu. Iya. Kamu lagi. Kan? Gini lagi. Nah, ya, jadi pembuat merasa bersalah gitu ya. Iya. Sedih dia sebetulnya itu sedih Bu. Mudah-mudahan bisa menerapkan. Ya, amin. Semoga buat kita semua ya Bapak Ibu, terutama emak-emak nih, kita sebagai kunci keberhasilan bangsa, keberhasilan generasi perlu punya kesabaran. Betul sekali ya Bu Kia ya, yang disampaikan Bu Ana. Gak usah jauh-jauh untuk murid, untuk anak kita sendiri. Kita cara mendidik di rumah ini sebenarnya kalau kita terapkan secara pelan-pelan itu luar biasa ya Bu Kia ya. Untuk meningkatkan, menaikkan potensi anak itu sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan juga seperti itu Bu Ana. Ketika baru ikut itu anak saya dulu di rumah, baru saya murid. Jadi eksperimennya trial and error anak kita loh gitu. Kalau error pun anak kita kita bisa kendalikannya di kapanpun, dimanapun. Betul, kalau anak orang susah. Seperti sampai tua-tua ini masih ingat memberikan hukumannya. Walaupun kesal nggak lihat gurunya kan, pasti sekarang udah tahu bahwa enggak dengan didikan itu pun kita enggak jadi. Betul, benar. Iya. Pasti sakit. Walaupun bukan sakitnya berbekas luka-luka, tapi sakitnya di sini, bukan sakitnya di sini Bu. Berbekas. Nah, tak tampak tapi berbekas. Ya. Oke. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, ini harapan kita. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Itu kata-kata Bapak pendidikan kita, Bapak KHD Ki Hajar Dewantara. Ya, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu standar nasional pendidikan kita Bapak Ibu, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu, kesempatan, dan partisipasinya untuk diseminasi saya hari ini. Semoga ke depan CGP berikutnya bisa lebih pure, lebih baik, lebih maksimal lagi dalam penampilannya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu buat teman kita, buat sahabat kita. Hari ini kita dapat ilmu lagi, walaupun sedikit, tentu akan dapat banyak manfaat untuk perubahan di lingkungan kita, di ruang kelas Bapak Ibu, dan di lingkungan sekolah, dan untuk pendidikan secara universal. Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri kegiatan hari ini, bolehkah kita berpantun lagi? Boleh. Cakep? Cakep. Belum. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makannya bareng Bu Kiah. Oh iya, cakep lah. Boleh lah. Cukup sekian presentasi diseminasi hari ini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum.
yang telah kamu perbuat, Yul? Merokok di sekolah, Bu. Oh, merokok di sekolah ya. Julian saya, tuh kamu tahu itu salah ya dulu ya. Nah, setiap orang Yul pasti pernah berbuat salah. Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Tetap berbuat salah itu tidak apa-apa sebetulnya, tapi kan bisa berdampak. Nah, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nah, sekarang kita juga bisa memperbaiki masalah kamu. Yakin kita bisa memperbaiki masalah kamu. Nah, sekarang kamu punya alasan kan? Mengapa kamu membawa rokok ke sekolah? Karena keteledoran saya, Bu. Keteledoran saya. Sengaja tidak kamu membawanya? Tidak sengaja. Tidak sengaja ya. Keteledoran kamu. Nah, sekarang kamu boleh mempertahankan sikap kamu untuk teledor, tidak teledor itu, tapi kamu juga punya satu sikap yang baru yang harus kamu ubah. Iya, Bu. Nah, ya, bertekad untuk berubah. Bertekad, Bu. Ya, bertekad ya. Nah, kamu berubah untuk menjadi seperti apa kira-kira? Seperti Jadi lebih baik ya. baik. Ya, wajib kamu harus lebih baik. Nah, kamu sudah tahu salahmu, kamu harus berubah lebih baik. Nah, kira-kira nantinya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Cita-cita kamu? Abdi negara, Bu. Abdi negara apa tuh? Polisi atau TNI? TNI, Bu. TNI, Allah amin. Semoga cita-citamu terwujud. Nah, sekarang bagaimana cara kamu untuk mewujudkan cita-citamu itu? Harus berubah tidak? Harus, Bu. Ya, kamu harus berubah berarti kan harus lebih baik. Berarti kamu tidak akan membawa rokok lagi ke sekolah ya. Ya, Ibu harap kamu jangan tidak lagi membawa rokok ke sekolah, karena itu kita tahu keyakinan di sekolah kita itu punya disiplin. Nah, apalagi rokok itu sangat merusak kesehatan kita ya kan. Tidak baik anak seumur kamu untuk merokok dalam usia dini seperti ini, akan rusak. Apalagi kamu punya cita-cita menjadi seorang TNI. Iya, Bu. Nah, itu berat sekali untuk kesehatannya ya. Nah, kedepannya semoga kamu bisa merubah sikapmu, kamu bisa merubah perbuatanmu jadi lebih baik, tidak merokok, apalagi di lingkungan sekolah, ya kan? Nah, sekarang ibu sudah paham dengan sikapmu, semoga kamu bisa merubah, bertekad ya untuk merubahnya ya, Jur. Ya, oke. Sekarang terima kasih atas kehadiran Juliansa di sini. Juliansa sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansa Nugra, siswa kelas 10C SMA Negeri 4 Sungai Raya. Saya sangat senang telah melakukan praktik segitiga restitusi bersama Ibu Rukia, sehingga saya dapat menemukan solusi dalam mengatasi masalah saya. Dan saya menjadi lebih bertanggung jawab. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.